Selamat datang di I Bless TV. Gereja Los Angeles City Blessing akan memasuki masa doa dan puasa yang akan dimulai dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 25 September. Kita dari tim pastoral ingin memberikan pengarahan dalam memasuki puasa yang panjang ini. Di tengah-tengah kita hadir Pastor Paul, senior pastor dari Los Angeles City Blessing Church. Selamat datang di I Bless TV, Pastor Paul. Thank you, Pastor Tom. Pastor Paul, saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pastor Paul di dalam memasuki masa puasa ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita sebagai orang Kristen harus berpuasa? Terima kasih Pastor Tom, ini adalah pertanyaan yang mendasar. Saya percaya kita perlu berpuasa karena kita perlu merendahkan diri dan mengizinkan Tuhan untuk selalu memperbarui kita lagi dari dalam. Waktu kita berpuasa, kita bisa datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Waktu kita berpuasa, kita bisa membaca Alkitab dan firman Tuhan itu bisa menjadi hidup buat diri kita pribadi. Kita berpuasa, kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan di dalam diri kita dengan lebih dekat lagi, mengalami hadirat Tuhan lebih dekat lagi. Pada dasarnya kalau kita merendahkan diri, kita semakin berkurang-kurang, maka Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam diri kita. Pertanyaan berikutnya, Pastor Paul. Apakah tema puasa di tahun ini? Tema kita sama dengan tema tahun 2009, yaitu The Year of Renewal, di mana saya berdoa supaya di dalam puasa kita bersama secara corporate dalam gereja Los Angeles City Blessing Churches ini, kita mengalami pembaruan dari dalam hati, dibersihkan dari segala dosa, dari ketidakbenaran, dari segala yang menghalangi kita untuk maju. Kita dibersihkan dengan bertobat, kita hati yang keras diganti dengan hati yang lembut, dan dari dalam hati kita pikirannya juga dirubah, diperbarui. Lalu karena pikirannya berubah, pasti perkataannya juga berubah. Lalu perkataannya bukan hanya berubah, tapi tindakannya, perbuatannya juga pasti akan diperbarui. Dengan demikian kebiasaannya, karakternya, kita diperbarui semuanya. Dan ini adalah tema kita tahun ini yang sangat penting menurut saya, yaitu supaya kita mengalami pembaharuan secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, secara negara. Secara negara kita perlu berdoa untuk Amerika. Dan firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan demikian. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka firman Tuhan mengatakan, aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa mereka, dan aku akan memulihkan negeri. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk juga berdoa buat negara ini. Terima kasih, Pastor Paul. Pastor Paul, pertanyaan yang berikutnya, puasa yang bagaimana yang dapat Pastor Paul sarankan untuk jemaat? Di dalam Alkitab memang ada beberapa macam jenis puasa. Ada puasa yang tidak makan daging, puasa Daniel misalnya. Anda makan sayur, atau Anda bisa pilih puasa misalnya Anda nggak makan pagi. Biasanya Anda makan 3 kali sehari, ini makan hanya 2 kali sehari, atau hanya 1 kali sehari. Atau bisa juga nggak makan sama sekali, tapi Anda minum liquid, atau Anda minum jus. Ada macam-macam jenis puasa yang Anda bisa pilih sesuai dengan pola di dalam Alkitabiah. Namun saya mau pesan, yaitu kalau Anda saat ini Anda minum obat
under medication begitu ya, Anda perlu konsultasi dengan dokter Anda. Kalau Anda sebagai ibu sedang mengandung, tidak disarankan untuk ambil bagian dalam berpuasa. Anak-anak, saya percaya ini adalah waktunya juga anak-anak untuk menjaga diri dan berpuasa dari mungkin permen, atau kue, atau donat, atau pokoknya yang berhubungan dengan makanan. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Pastor Por, pertanyaan yang terakhir adalah, kita akan memasuki masa puasa pada hari Senin ini. Tentunya setiap dari jemaat ingin memenuhi puasa ini selama 40 hari. Apakah saran dari Pastor Paul dalam mempersiapkan ini supaya secara fisik dan secara spiritual kita kuat? Sebetulnya mulai dari jauh-jauh hari bisa mengurangi makan, nggak sebanyak seperti yang biasanya. Lalu Anda mulai bisa persiapkan juga, yang penting itu bukan hanya nggak makan ya, tapi baca firman, berdoa, lalu menyembah Tuhan. Ambil waktu khusus untuk Anda bisa simpan waktu sama Tuhan. Jadi waktu kita mempersiapkan menjelang masa puasa ini secara jasmani kita siap dan sehat. Bagaimana seandainya kalau hari ke-12 misalnya Anda nggak tahan, Anda makan misalnya. Ya, kembali lagi saudara, lanjutkan lagi. Jangan sampai berhenti di tengah jalan lalu putus asa, nggak meneruskan puasanya lagi. Kita sama-sama kok saudara. Dan lebih daripada sekedar nggak makan, tapi kita ini mendekat kepada Tuhan. Dengan hancur hati kita merendahkan diri, dengan hati yang mau bertobat, kita mendekat kepada Tuhan, maka puasa ini akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam diri Anda secara pribadi maupun secara gereja. Terima kasih Pastor Paul atas pengarahannya. Jemaat, marilah kita bersama-sama berpuasa dan berdoa agar terjadi transformasi secara pribadi, keluarga, kota, dan negara. Tuhan memberkati. Amin.